Average Directional Index atau indikator ADX ini digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan suatu tren. Jadi bukan arah sebenarnya. Sekali lagi, ADX hanya digunakan untuk mengukur kekuatan, bukan arah yang sebenarnya. Gerakan terarah ditentukan oleh plus DI dan minus DI yang tergabung dalam indikator DMI. Kita sudah bahas di slide yang sebelumnya. Secara umum, bulls atau tekanan ke atas atau uptrend memiliki keunggulan ketika plus DI lebih besar dari minus DI. Sedangkan bears atau downtrend atau tekanan jual memiliki keunggulan saat minus DI lebih besar. Persilangan dari indikator arah ini, yaitu plus DI dan minus DI ini, dapat digabungkan dengan ADX untuk kemudian menjadi sebuah sistem perdagangan yang lengkap. Sebelum melihat beberapa sinyal dengan contoh, perlu diingat bahwa Welles Wilder adalah seorang trader komoditas dan mata uang sebenarnya. Contoh dalam bukunya didasarkan pada instrumen itu tadi. Jadi bukan saham sebenarnya. Ini tidak berarti indikatornya tidak dapat digunakan untuk saham. Beberapa saham memiliki karakteristik harga yang mirip dengan komoditas, yaitu cenderung lebih fluktuatif dengan tren pendek dan kuat. Maksudnya adalah tren jangka pendek dan kuat. Saham dengan volatilitas rendah mungkin tidak menghasilkan sinyal berdasarkan parameter Wilder. Jadi tidak masuk biasanya kalau volatilitasnya rendah. Chartis kemungkinan akan perlu menyesuaikan pengaturan indikator atau parameter sinyal sesuai dengan karakteristik securities. Securities ini bisa komoditas, pasangan mata uang, atau saham itu tadi. Pada dasarnya, Average Directional Index atau indikator ADX ini dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah security sedang trending atau tidak. Sedang trend ini maksudnya adalah sedang naik atau sedang turun seperti itu, atau sebenarnya dia sedang sideways saja. ADX ini membantu trader memilih antara sistem trading trend following atau sistem yang tidak mengikuti tren. Welles Wilder menyarankan bahwa tren yang kuat hadir saat ADX di atas angka 25 dan tidak ada tren saat ADX di bawah angka 20. Tampaknya ada zona abu-abu ya antara angka 20 sampai 25. Seperti disebutkan tadi, chartis mungkin perlu menyesuaikan pengaturan untuk meningkatkan sensitivitas dan sinyal. ADX juga memiliki lag atau keterlambatan yang cukup banyak dikarenakan semua teknik smoothing yang terjadi ketika kalkulasi indikator ini dilakukan. Banyak analisis teknis menggunakan angka 20 sebagai level kunci untuk ADX. Grafik di layar ini, perhatikan grafik di layar ini, menunjukkan saham dengan disertai indikator Simple Moving Average 50 hari, dan kemudian ditambahkan pula Average Directional Index atau indikator ADX dengan setting 14 hari. Sekali lagi, perhatikan baik-baik gambar di layar Anda saat ini. Saham bergerak dari tren naik yang kuat ke tren yang turun yang kuat juga di bulan April sampai bulan Mei. Tetapi ADX tetap di atas 20 karena tren naik yang kuat dengan cepat berubah menjadi tren turun yang kuat. Perhatikan gambar di layar, perhatikan di area bulan April dan bulan Mei.
Ada dua periode non-trend saat saham membentuk dasar pada bulan Februari dan bulan Agustus. Perhatikan area di bulan Februari dan area di bulan Agustus. Terlihat ada batas-batas warna biru, garis putus-putus vertikal. Di sana ada tulisan non-trend. Perhatikan baik-baik. Tren kuat muncul setelah titik terendah Agustus saat ADX bergerak di atas 20 dan tetap di atas 20. Perhatikan baik-baik.